Umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini akan dilayani oleh Pendeta Ferry Simanjuntak sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema perjanjian damai. Mari kita berdiri dan bersama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Nya. Bersedia kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam votum. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terimalah salam, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Maha Tinggi, kami datang untuk menyembah Engkau sebagai orang-orang berdosa yang memohon pengampunan yang daripadamu. Kami datang juga dengan membawa segala pergumulan dan kekhawatiran yang kami alami. Allah Maha Kasih, angkatlah kami dari dosa-dosa kami. Baruilah hidup kami dengan tuntunan dari-Mu. Jadikanlah kami selalu taat dan setia pada perintah-Mu. Bangkitlah dalam diri kami kerinduan untuk melakukan apa yang benar dan sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami, demi Yesus Kristus penebus yang telah naik ke surga.
Amin. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam suka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga. Selamanya. Pujilah Dia yang kuasa, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujud ku panjatkan hanyalah kepada-Nya. Muliakanlah akan kebesarannya Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini Bapa, walau dengan suasana berbeda, tapi kami tetap dapat beribadah bersama. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Biarlah Tuhan melawat jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga kebenaran firman Tuhan membuat kami semakin memiliki kedamaian, memiliki ketenangan, memiliki sukacita di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada waktu kami hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu Bapa, sebagai hamba-Mu, kami memohon agar kami semua diberikan hikmat untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita berdiri dan mendengar pembacaan Alkitab di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat Horeb yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Tema kita pada minggu hari ini, perjanjian damai. Kekristenan identik dengan bagian-bagian yang bersifat perjanjian. Kita tahu di dalam kitab Alkitab kita ada istilah perjanjian lama, ada juga istilah perjanjian baru. Dalam kehidupan bangsa Israel secara khusus, awal mula daripada
kitab di dalam kitab Kejadian, kita juga melihat bagaimana ada satu perjanjian, perintah tentang Adam dan Hawa yang diminta untuk tidak melakukan atau memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Semua boleh dimakan, tapi ada satu yang tidak boleh. Demikian juga pada kitab Kejadian pasal 22 kita melihat peristiwa sejarah Abraham yang diberikan juga perjanjian oleh Tuhan, yaitu keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab yang mengungkapkan bagaimana sebenarnya maksud, arti, dan tujuan perjanjian itu. Dalam konteks ini maka dibutuhkan yang namanya kepercayaan, sikap dalam menyikapi perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel, kita tahu bahwa sejarah ini dimulai dari sebuah keluarga. Abraham yang memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Yakub. Yakublah yang kita tahu disebut dengan Israel, yang memiliki 12 anak dan sering disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Bagian ini mau mengungkapkan sebenarnya bagaimana Yakub memiliki istri dan anak-anak dari seorang mertua yang bernama Laban, yang memiliki harta yang banyak, kekayaan. Tetapi pada waktu Yakub ada bersama-sama dengan mereka, bahkan memperistri baik Lea, baik Rahel, serta dua gundiknya Zilpa dan Bilha. Kehidupan Laban di tengah-tengah masyarakat secara ekonomi semakin lama semakin meningkat. Kekayaannya meningkat. Kehidupannya diberkati dengan kehadiran Yakub yang memang juga menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Hal inilah yang terjadi pada waktu Yakub ingin kembali ke tanah perjanjian, ke tempat di mana asalnya. Disitulah rasa kekhawatiran Laban terhadap hal-hal yang harus menjadi milik Laban bersama dengan keluarga maupun bagian yang dimiliki oleh Yakub. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kedua orang ini bersepakat untuk mengikat dengan perjanjian damai sesuai dengan tema kita. Supaya satu sama lain saling menghargai, saling bisa menerima, dan disitulah Tuhan yang menjadi saksi. Maka pada ayat-ayat berikut, kita dapat melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan secara khusus di ayat 44 sampai 46. Saya akan membacakan buat jemaat yang dikasihi Tuhan kembali. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Ini perjanjian antara Laban dan Yakub. Bagian berikut mau mengungkapkan masing-masing memberikan istilah agar perjanjian dalam batu ini menjadi sesuatu yang mengikat mereka. Selain hanya sekedar dalam konteks mengikat mereka, maka mereka percaya ada bagian di mana Tuhan yang menjadi saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga mengikuti atau mungkin terlibat di dalam hal yang namanya perjanjian. Ada perjanjian dalam bentuk materai sebagai tanda keabsahan. Ada perjanjian dalam bentuk MOU sebagai tanda satu kesepakatan. Macam-macam perjanjian. Bagaimana dua orang yang terikat dengan perjanjian harus sama-sama belajar untuk saling menghargai, saling menerima, saling memahami, dan yang lebih penting daripada itu untuk sama-sama menaati yang namanya perjanjian.
Ini di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk di dalam konteks spiritualitas, maka sebenarnya perjanjian Allah dengan kita sebagai orang percaya yang harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dan 10. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya mau menggambarkan satu perjanjian bahwa karya keselamatan itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya kepada Kristus hanya satu, karena iman. Untuk itu maka sebagai orang Kristen, inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan agama-agama yang lain. Kekristenan memberikan kepastian keselamatan dengan iman kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Mereka tidak memiliki kepastian. Maka kalau kita sering mendengar di dalam acara-acara seremonial, banyak orang suka berdoa untuk supaya mudah-mudahan mereka yang ditinggalkan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada satu kepastian, mudah-mudahan. Dan ini menjadi sesuatu yang mengikat kita dengan Tuhan. Satu hak istimewa yang diberikan. Maka dari itu jangan sampai nilai kekekalan ini ditukar. Oleh apa? Oleh 3 ta. Harta, tahta, cinta. Jangan karena harta engkau menggadaikan imanmu, sehingga engkau tidak dapat menerima keselamatan. Karena kita tahu sebagai manusia kita terbatas. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita masing-masing akan dipanggil oleh Tuhan. Kemana? Orang yang beriman kepada Tuhan, Yesus, percaya kepada Tuhan, maka Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 ini mau mengingatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Imanmu lah yang menyelamatkan. Jadi jangan sampai dunia ini di tengah-tengah lingkungan kita yang mau mencoba untuk menarik, menggoda iman kita melalui harta, melalui kedudukan, bahkan cinta. Engkau rela meninggalkan imanmu. Seorang pemuda dan pemudi yang mungkin jatuh cinta, jangan engkau pernah lari menggadaikan imanmu hanya karena masalah cinta. Karena apa? Karena kita tahu hanya di dalam Yesuslah kita memiliki yang namanya kepastian keselamatan. Karya keselamatan yang dicari, dirindukan oleh semua orang yang beragama. Tetapi hanya kekristenan yang memberikan jaminan kepastian keselamatan. Ini yang pertama, perjanjian. Dan perjanjian itu tidak hanya sekedar biasa. Tapi Yesus lakukan karya keselamatan ini dengan dia mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, maka ada hal yang luar biasa Yesus lakukan untuk kita, agar kita memiliki yang namanya jaminan kepastian keselamatan. Maka dari itu jangan heran kalau janji-janji firman Tuhan banyak yang mengingatkan kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di dalam setiap kehidupan ibadah kita, melalui mimbar-mimbar, melalui khotbah-khotbah, kita diingatkan supaya kita tetap percaya. Karena apa? Tantangan semakin lama semakin banyak di era sekarang ini. Era yang bisa saja membuat kita lupa jauh daripada Tuhan. Bersyukur pada
hari ini, walaupun kita melalui media yang seperti ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan berkatnya tidak akan berbeda dengan ibadah yang biasa, dengan situasi, kondisi yang seperti ini. Yang berikut, yang harus juga kita pahami, ada perjanjian, ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya mau menggambarkan sekarang ini masa-masa sulit. Masa-masa di mana seseorang membutuhkan yang namanya kedamaian. Hati seseorang hanya dapat diisi oleh penciptanya. Banyak orang sekarang status galau, resah, dan sebagainya. Mereka mencoba mencari jawaban dengan kekuatan sendiri. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tetap membiarkan Yesus ada di depan, dia ada di belakang. Karena pada waktu dia membiarkan Yesus ada di depan, Yesus memimpin hidupnya. Dia ada di belakang. Dengan cara apa? Dengan dia mengimani, dia percaya, tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada waktu dia berdoa, bersekutu 5 menit, 10 menit, di pagi hari, sebenarnya membiarkan Tuhan ada di depan dan kita ada di belakang. Tapi pada waktu kita membangun dengan kekuatan kita sendiri, kita ada di depan dan kita membiarkan Tuhan ada di belakang. Aktivitas yang kita lakukan, bangun tidur, kita melakukan sendiri, pekerjaan, kita merasa bahwa kita dapat dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menyadari. Seringkali kita mengalami yang namanya kekecewaan, kesedihan. Dan pada waktu kita seperti ini, maka jangan heran banyak orang suka berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan katakan, Engkau yang di mana? Engkau tidak pernah membangun persekutuan. Sehingga engkau tidak memahami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita tahu sekarang ini banyak masalah, banyak persoalan, rumah tangga, keluarga, di mana-mana. Tapi bagi orang percaya yang hidup bersama dengan Tuhan, percaya bahwa ada janji-janji Tuhan, pada waktu dia tetap bersekutu dan membiarkan hidupnya dipimpin oleh Yesus yang ada di depan dan dia ada di belakang. Tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhanlah yang menuntunnya. Ada satu kekuatan yang diyakini selalu bersama-sama dengannya. Tapi bagi orang yang jarang bersekutu, jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, padahal kita tahu disinilah sumbernya. Maka pada minggu pagi ini, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, jangan pernah engkau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau jauh daripada Tuhan. Karena apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi kerinduanmu, pada waktu kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena janji-janjinya ada selalu bersama dengan kita. Tapi pada waktu kita membangun dengan kekuatan sendiri, kita tidak mengingat, kita lupa dengan janji-janji Tuhan. Biarlah perjanjian damai, tema kita hari ini, juga menjadi perjanjian di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan dengan komitmen, dengan hati yang sungguh, untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal."
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam surat Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya. Ucaplah syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya. Ucaplah syukur puji namanya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang senantiasa mencukupkan kami hari demi hari. Kiranya ungkapan syukur kami ini berkenan kepadamu sebagai tanda taat dan setia kami. Berkatilah ya Tuhan, agar berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Pakailah juga diri kami menjadi persembahan yang hidup untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Terimalah amanat pengutusan. Marilah menjadi saksi Kristus yang setia dengan membawa kabar sukacita bagi yang dalam derita, dan jadilah berkat dimanapun kita hadir. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai
Saudara-saudara, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu, marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.